Allah bisa menurunkan musibah kapan saja. Hukuman kepada pelaku-pelaku, pendosa-pendosa, pembangkang bisa Allah berikan kapan saja. Akan tapi untuk umat Nabi Muhammad, Allah lebih banyak menunda. Hukuman tidak diturunkan. Tentu bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Akan tapi begitulah Allah perlakukan istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Dikasih tempo oleh Allah dan pada akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi SAW. Kalau melihat bagaimana Ikrimah waktu itu, putra anak daripada Abu Jahal, dengan kekuatannya, bagaimana dengan Khalid bin Walid dengan kekuatannya. Tapi Allah tidak hancurkan Khalid di peperangan. Tapi dibiarkan begitu saja Khalid yang ditakuti oleh kaum muslimin. Kalau sudah berhadapan dengan Khalid, mereka berpikir ulang. Ini Khalid lawannya. Tapi ternyata Allah tunda. Khalid tidak dihancurkan oleh Allah di saat berada di barisan lawan. Dibiarkan Khalid. Hingga pada akhirnya Khalid berpindah kepada barisan Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab dibiarkan, tidak dihancurkan waktu membangkang, waktu melawan Nabi, akhirnya ditarik menjadi barisan Nabi SAW. Banyak penundaan-penundaan yang Allah berikan adalah untuk kemaslahatan, dan hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah. Nah, di saat akan turun musibah, atau mungkin kita sudah tidak tahan lalu minta ya Allah hancurkan mereka sudah keterlaluan dan sebagainya, bisa jadi doa itu dan juga diizinkan. Akan tapi jangan sampai kita ternyata mendoakan diri kita sendiri. Maka di sini ajarkan kata Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya Allah, di saat suatu ketika Engkau benar-benar akan mewujudkan apa yang telah Engkau janjikan kepada mereka, mereka dijanjikan akan dihukum. Jika kau tidak patuh kepada Allah, kau akan dapatkan hukuman. Hukuman kan bisa saja saat ini, bisa saja nanti. Yang jelas pembangkang harus dihukum. Allah mengajari, hai Muhammad, panjatkan doa berikut ini. Kalau minta doa kayak begini. Ya Allah, jika engkau benar-benar akan mewujudkan hukuman kepada hamba-hambamu yang membangkang itu sesuai yang kau janjikan, dan itu akan diwujudkan. Rabbi fala taj'alni minal qaumidz dzalimin, maka jangan sampai kau jadikan aku bersama golongan orang zalim. Artinya, ya Allah, jika kau menghukum mereka, menghancurkan mereka, jangan sampai kami berada di dalam golongan mereka. Ini pendidikan doa. Sehingga mungkin yang pernah menghafal doa kunut nazilah yang pernah dibaca oleh anak-anak, itu ada doa, ya Allah, hancurkan mereka, hancurkan orang-orang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi kita kasih mukaddimah yang santun, Allahumma la tuhlik. Nah, ya Allah, jangan hancurkan kami. Wa halik man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Hancurkan mereka-mereka yang dengan kehancurannya adalah kemaslahatan untuk Islam, umat kaum muslimin, orang Islam dan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah, ahlikhum, hancurkan mereka, kita di tengah-tengah mereka. Jangan-jangan kita mendoakan diri kita secara halus. Wakhdul man khadal Islam wal muslimin, mungkin ya Allah, hancurkan siapapun yang dengan kerendahannya, ya Allah, rendahkan yang dengan kerendahannya, hinakan yang dengan kehinaannya adalah kejayaan Islam. Jangan-jangan kita itu. Maka kita ada adab, la takhdulna, jangan rendahkan kami ya Allah. Sesuai dengan yang diajarkan di sini. Jika engkau akan menghancurkan mereka ya Allah, fala taj'alni, jangan kau jadikan aku ya Allah bersama orang-orang zalim yang kau hancurkan. Coba kita kata, ya Allah, hancurkan pembuat kerusakan di muka bumi Indonesia ini. Jangan-jangan kita di dalamnya. Kita masuk di dalamnya. Ini sopan santun dalam berdoa. Rabbi fala taj'alni, ya Allah Tuhanku. Ini Allah mengajarkan kepada baginda Nabi untuk memanjatkan doa, memohon dengan doa yang santun, sopan. Rabbi la taj'alni, ya Allah, jangan kau jadikan aku fil qaumidz dzalimin, bersama golongan orang zalim yang kau hancurkan itu. Selamat. Minta kepada Allah.
Jangan sampai kita doa, ternyata diam-diam kita mendoakan mengutuk diri kita sendiri. Wa inna ala an-nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sungguh kami Allah, sungguh Allah itu maha kuasa untuk mewujudkan apa yang telah Allah janjikan. Artinya Allah bisa menghancurkan mereka yang saat ini membuat kerusakan di muka bumi. Allah mampu. Akan tapi Allah menunda untuk sebuah kemaslahatan. Disebutkan ini, idfa billati hiya ahsan. Maka jika engkau ingin membuat perlawanan, menghentikan kemungkaran, ketidakbaikan, perlawanan kepada mereka, langkah-langkah awal, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. As-sayyi'ata, kejelekan tersebut, coba kau lawan dengan cara yang cantik, yang indah, yang baik, dengan cara kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami, Allah ini lebih tahu apa yang mereka lakukan, mereka katakan tentang dirimu wahai Muhammad. Jadi Allah sudah tahu loh ya, jangan dianggap kenapa sih orang di negeri ini kok Anda hancur, pada kurang ajar, membuat kerusakan enggak. Allah tahu. Jangan dianggap Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah a'lam bima yasifun, Allah mengerti apa yang mereka ucapkan, mereka katakan, mereka lakukan, Allah Maha tahu. Cuma ini pendidikan dari Allah kepada baginda Nabi sebagai suri teladan bagi umatnya di hadapan orang-orang yang memusuhinya. Ternyata memulailah dengan memperlakukan mereka billati ya ahsan, dengan cara yang lebih bagus. Dalam ayat lain, idfa billati hiya ahsan. Kalau ingin melawan itu, coba dengan cara yang cantik. Sampai lihat, memperlakukan orang yang membuat kesalahan kepada diri pribadi kita, mengganggu pribadi kita misalnya. Bahkan mengganggu agama pun kita tetap melawan, tapi tetap dengan strategi yang indah. Karena yang perlu kita ambil adalah hatinya. Kalau mereka kita paksa, hanya jasadnya saja mungkin tampak patuh, ternyata di dalam hatinya pembangkangan. Bisa jadi dia akan menjadi duri dalam daging kehidupan kaum muslimin. Kenapa? Dia tidak masuk dalam lingkaran kita dengan kesadaran, akan tapi karena paksaan. Makanya cara indah ini harus kita hadirkan di dalam membawa umat kepada lingkaran kemuliaan. Harus dengan cara yang baik. Sehingga di saat ada pertentangan pun diajarkan idfa billati hiya ahsan. Kalau ingin membuat perlawanan, ternyata dengan cara yang cantik. Kalau ada orang berbeda dengan kita, khususnya urusan pribadi, tetap cara cantik itu adalah penting. Orang tingkat tinggi dimulai dari baginda Nabi bagaimana memperlakukan orang-orang yang menyakitinya. Kisah Nabi di Taif. Nabi dilempar, Nabi dipukul, Nabi dicaci. Tapi di saat Nabi ditawari oleh malaikat, penjaga gunung ditawarkan, kalau memang engkau mau wahai Muhammad, akan aku angkat itu gunung, akan aku tumpahkan di atas kepala mereka. Nabi spontan mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la, tidak, jangan lakukan malaikat. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah, jangan hancurkan mereka. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk ke mereka. Allah mahdi qaumi, berikan petunjuk kepada kaumku itu ya Allah. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu. Belum tahu. Lalu aku masih berharap, jangan lakukan wahai malaikat, aku masih berharap akan keluar dari tulang, akan keluar dari mereka nanti orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi, kalau dalam ayat tadi idfa billati hiya ahsan, kalau membuat perlawanan dengan cara yang cantik dan indah, sampai dalam ayat fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau seandainya terjadi permusuhan antara engkau dengan dia, sahabatmu. Ini secara umum ya, permusuhan. Ka'annahu waliyyun hamim. Ka'annahu waliyyun hamim.
Begitu hebatnya menjaga kestabilan perilaku, akhlak. Bagaimana memperlakukan orang yang memusuhinya? Yang memusuhinya, ada permusuhan, adawah. Biasanya ini, kalau kita hubungkan ayat, ada permusuhan pribadi. Orang berbuat zalim pada kita. Kalau urusan agama nanti ada aturannya sendiri. Paling tidak secara umum, cara memperlakukan orang-orang yang berbuat salah adalah mulailah dengan cara kelembutan dulu, jangan buru-buru langsung dengan kekerasan, apalagi caci maki, olok-olok. Tidak, bukan itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.